Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Rizky Ridho dan Ayu Sita di Rumpi No Secret. Udah buka puasa? Udah ya, ini udah lewat ya bulannya ya, oke. Nah, senang sekali hari ini saya Karut. Seperti biasanya akan menemani sore hari Anda yang cerah ceria, matahari bersinar sangat terik dan panasnya sangat indah gitu ya. Di acara Rumpi No Secret. Kita nanti akan ngerumpi sama Ayu Sita dulu dan juga ada Ridho Rizky ini yang juga sudah di request oleh ratusan ribu penggemar. Wow, ya luar biasa ya, melalui Twitter saya maupun tepuk tangan dong. Itu requestnya banyak sekali ya, tapi saya heran requestnya banyak kok follower saya nggak nambah-nambah gitu loh. Mupeng. Anda semua di rumah bisa ikut ngerumpi juga. Hashtagnya adalah Rizky Ridho @rumpi_ttv. Apa sih yang pengen kalian tanya kepada anak kembar penyanyi dangdut yang sedang hits naik daun ini ya? Kirimkan pertanyaan Anda. Oh, sudah jadi TTI, belum datang sudah jadi trending topik Indonesia. Luar biasa. Wah, kalau BBB juga sering jadi trending topik juga ya, Yusita? Sering. Dari sebelum ada BBB udah jadi trending topik. Dari sebelum ada Twitter ya? Sebelum ada Twitter. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol sama Ayu Sita, kita mau ajak Ayu Sita juga ngerumpi ya. Kita membahas berita tentang selebriti di sana. Kemarin ini ada berita yang menggembirakan sebetulnya dari Charlie dan juga Regina. Ini dari Regina dulu. Kemarin dia menggelar press conference yang mengatakan bahwa dia sudah mencabut gugatan cerainya. Jadi tuh waktu itu karena diajukan gugatan cerai karena emosi katanya gitu nih di artikelnya. Cabut gugatan perceraian Charlie Van Houten Regina rekayasa. Ini ada pertanyaannya ya. Gara-gara dicabut kemudian orang bertanya, ada apa nih, mau ngeluarin lagu apa nih, habis gitu-gitu curiga. Kayak memang setiap salah ya orang jadian dibilang settingan, kawin settingan, mau cerai settingan, gak jadi cerai juga dibilang settingan. Mungkin itu maksudnya supaya doa, jadi ya berarti nggak beneran gitu kan. Kalau misalnya cerai, settingan nih, ya mungkin doa supaya nggak jadi cerai gitu kali ya. Kalau pacaran settingan itu berarti cemburu kayaknya. Bisa jadi banyak kecemburuan ya. Nah, ini ada di Instagramnya Charlie juga. Kemarin ya dia memposting sebuah cerita gitu ya, sebuah pernyataan ketikan gitu nih. Saya sudah copy di sini karena kalau baca di situ jauh banget. Pertanyaannya adalah tulisan Charlie Setiaku. Charlie_Setiaku. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, all Setiaku dan semuanya. Gak usah cemas, apalagi berasumsi buruk terhadap sesuatu yang belum jelas, yang tidak kalian ketahui kebenarannya. Yang perlu diketahui bahwa Charlie dan Regina, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Tidak seperti yang kalian pikirkan, didengar dan kalian lihat. Salam dan doaku, katanya gitu. Kemudian Regina juga memposting, tapi kalau dia ini saya nggak tahu nih, kayaknya capturean dari tulisan siapa gitu ya. Bunyinya begini, jangan jadikan kepintaranmu hanya untuk membuat semua hal secara fiktif dan hanya menimbulkan hal bodoh hanya untuk dibanggakan. Dan sedikit kebohongan akan timbul celaka, apalagi beribu-ribu kebohongan hanya untuk membuat orang bangga. Be yourself guys, haha. Ini nggak jelas ini siapa sebenarnya yang dia capture. Mungkin orang yang menuduh kerujuk ini adalah sebuah settingan kali ya. Oke. Kamu sering punya orang yang begitu memperhatikan kehidupanmu di Instagram? Ada sih. Ada ya. Apa? Mereka suka keberatan kalau kamu apa? Kadang-kadang ada yang mengingatkan, ya mungkin sekarang kan lagi banyak teman-teman yang
menutup auratnya Oh, gitu. kayak Terus gitu-gitu. udah gitu ada yang ngingetin, ada yang kadang-kadang ngingetinnya lebih posesif daripada orang tua gue sendiri gitu kayak kok Kayak kamu posesif? dinasehatinya dengan keras gitu Iya, ya. gitu. Oke. Nah masih ada satu lagi nih berkaitan juga dengan dunia sosial media, khususnya di Instagram ya, karena kemarin juga ada yang surat-suratan melalui Instagram gitu ya, yaitu curhatan Loli dan jawaban Mimi serta jawaban Jiel. Ya, Loli adalah Aurel, Mimi adalah Krisdayanti, dan Jiel adalah Azril. Kamu tahu ya singkat itu ya, nama kecil itu Iya, paham iya, ya? iya. Oke. Oh, bukan lagi. Ini apa? Oh, ada komentar Krisdayanti mengenai kepada, sebenarnya ini sebuah apa ya, komunikasi juga kepada Aurel yang kemarin katanya dia meminta sekali kepada Om agar memberikan Om tuh? keleluasaan. Raul Lemos. Oh ya, itu ya. Kalau Bunda tahu Bunda? Ashanti ya? Ashanti Aku Bunda. menebak, aku bener ya? Pipi, kamu tahu Pipi? Ini Bukan. Mas Anang. Mas Anang. Nah, seperti apa sih yang disampaikan oleh Krisdayanti untuk menjawab harapan dari Aurel yang kemarin berulang tahun ke-17? Kita lihat yang berikut ini. Aurel yang sabar, pesan saya terakhir itu aja, Aurel yang banyak yang sabar, mudah-mudahan doain juga Om juga luluh hatinya. Aduh, Ashanti mah luar biasa ya. Aduh, apa ya, ya dia tuh kan orangnya memang telaten terus memang dia tuh dapat satu gift dari Tuhan bahwa dia itu sifatnya keibuan. Nah, itu yang lebihnya dari Ashanti itu, dan bahkan bisa mengambil hati anak-anak itu buat saya luar biasa. Itu poin plus yang sangat besar. Kamu kemarin ikut baca nggak curahan hatinya Loli dan Mimi dan Jiel? Nggak sempat baca? Oh, saya baca dan sedih banget gitu ya, bacanya sedih, ikut sedih gitu. Nah, sekarang saatnya kita akan ngerumpiin Ayu Sita di sini. Tapi sebelum kita rumpiin, kita lihat dulu cuplikan tayangan BBB Story berikut ini. Bella, Ayu, Chelsea, Dimas. Ini gimana sih kalian totalitasnya di BBB gimana? Itu kalau misalnya Raffi bisa, Dimas Bella, udah baik. Ya nggak? Kita jadi bisa izin ngomong. Ya elah, kita harus ngomong sama Chelsea. Kita harus ngomong di depannya dia, bahwa kita nggak suka dengan caranya dia nggak ngundang kita. Bener nggak? Aku belum sempat ngomong, kamunya udah marah-marah. Enggak, aku nggak marah-marah. Siapa yang marah? Ya begini kan? Ini nggak marah, cuma kesel aja. Kalau perempuan berkarir mah sampai 30 lebih juga nggak apa-apa deh. Udah sabar kamu. Mama selalu ngomong gitu selalu. Nggak usah sampai gitu. Meli itu bilang kalau Bella tuh nelfon dia nangis-nangis, makanya gue disuruh ke sana. Iya, diburu-buru sama nyokapnya untuk cari jodoh. Wah, lo gue kan udah nikah, nggak mungkin gue punya istri dua. Kasian dong Nagita. Wah, lu teman saya temen. Wah, nih kurang-kurangin Vi. Nih ya, gue kasih tahu sama lo. Lo boleh GR, tapi harus ada takarannya Vi. Ini apa nih? Nggak enak perasaan aku. Nah, kamu nggak enak perasaannya? Kamu jangan suka suzon, kamu rasain dulu betapa nggak enaknya. Mungkinkah akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak siap saya jawab? Pasti jelas, sungguh ya. Kamu mungkin Udah waktu pasti. ini kita nanyanya bye-bye, itu bukan saya banget ya kan? Tanya dong, kan kamu juga ini kan promo-promoin rumah, mau rumah berapa gitu, berapa unit? Aku mau. Enggak, itu kalau di sini pertanyaannya bukan gitu. Oh, iya. Kamu mau beli rumah, duit dari mana itu? Gitu pertanyaannya. Aduh, gue jatuh. Ketinggian ya, ketinggian. Oke, Nggak Ayu apa-apa. Sita. Ya. Baiklah, di sini saya akan bertanya dengan gamblang sejelas-jelasnya, suka-suka saya dalam hasil investigasi yang sudah kami lakukan di tim Rumpi No Secret ini. Jawablah pertanyaan saya juga dengan gamblang dan jujur. Apakah jawabannya?
Fitnah? Oke, jadi cuma boleh dua itu katanya Iya. jawabnya. Fitnah atau fakta? Ayu Sita bahwa kamu sudah menyiapkan gedung dan baju untuk menikah tapi calonnya belum ada. Aduh, itu nggak bisa dijawab cuma satu kata, nggak boleh dijelasin ya. Nggak harus jelas dulu fitnah atau fakta itu. Fakta itu Itu fitnah. bukan fakta, bukan fakta. Oh, bukan fakta, fitnah. Abis gue Berarti calonnya udah ada. Belum, jadi- bajunya udah ada. nggak ada. Gedungnya Nggak udah ada. Enggak, soalnya gini loh. Boleh kan dijelasin Boleh, boleh, ya? Jadi waktu itu kan aku lagi preskon acaranya BBB Story. Terus udah gitu ditanyain lah tuh kapan ya? Kalau Ayushita kapan kawin? Terus bilang aja, iya kalau misalnya gedung, undangan semua udah siap. Cuma lakinya belum ada. Gue jawabnya gitu. Ternyata salah dijadiin headline. Oh, dijadiin headline. Ya udah nggak apa-apa lah, pasrah aja. Jadi ya kan? intinya belum ada gedung, belum ada semua-muanya, belum ada. Belum ada semuanya, belum ada tapi menerima endorsan kalau apa boleh buat lah ya. Gedung pernikahan gitu ya. Gue Gitu. nawarin gitu Ya, boleh walaupun sih. calonnya belum ada, nggak apa-apa ya kan? Ya, nggak apa-apa Ya udah deh. jelas. Fitnah atau fakta Ayu Sita bawah? Kamu sempat memiliki hubungan dengan Raffi Ahmad. Fitnah. Hah? Bener, Mbak Caci. Mbak Caci. Gak pernah. Wajahnya agak meragukan ya, fakta kayaknya nih. Gak pernah pacaran. Pacaran nggak pernah, di PHP-in mungkin. Kalaupun iya gue yang PHP-in dia, sorry. Kamu tidak termasuk cewek yang masuk kategori di PHP-in sama Raffi Ahmad? Enggak dong. Hah? Enggak dong. Enggak. Masa? Kenapa? Apa yang beda dari dirimu dengan perempuan-perempuan? Karena gue udah tahu Raffi banget. Oh, Nagita Slavina juga tahu Raffi banget, tetap aja akhirnya Udah, jadi itu istri udah juga ya. diingetin. Gigi yakin. Gigi yakin. Udah gue gituin, gue bilang, ya udah deh. Ternyata jodoh ya. Nggak boleh begitu berarti. Gue bilang, abis itu langsung didoain, semoga langgeng sekarang happy. Iya, happy kan? sekarang udah punya anak. Fitnah atau fakta Ayu Sita? Bahwa lagunya gitu biasa aja dong lagunya. Bahwa laki-laki yang bernama Danan itu adalah mantan terindah kamu. Iya, Dan sampai sekarang itu kamu tidak bisa melupakan dirinya, makanya sampai Apaan sekarang itu kok pakai dipanjang-panjangin? Pertanyaannya tuh cuma sampai fakta atau nggak mantannya itu kan? Iya, mantan terindah. Iya, iya. Makanya kamu nggak bisa move on sampai sekarang, makanya belum punya pacar lagi. Apa sih? Fitnah atau Enggak. fakta? Tuh, Ya Fitnah Ya atau ya, fakta dia mantan gue, tapi selebihnya tadi nggak fakta sih. bukan mantan terindah, nggak pakai terindah. Mantan tuh nggak ada terindah kali, mantan kelar, bye. Oh iya. Iya dong, ya nggak sih? Udah lupa ya. Si ini Danan udah kawin. Gak tak, belum sih kayaknya. Tadinya sih dia udah lupa, begitu ditanya dia jadi ingat lagi kan. Ya Allah. Fitnah atau fakta? Jawablah pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya, tidak boleh ditutup-tutupi karena ini merupakan sebuah fakta yang sangat penting yang ingin kita ketahui dari kamu. Bahwa kamu pernah dikasih jam sama Raffi Ahmad dan ternyata jam itu adalah pemberian gigi kepada Raffi Ahmad. Fitnah atau fakta? Hah? Fitnah. Boro-boro dia tuh seumur-umur kenal sama gue, ngasih kado ulang tahunnya nggak pernah. Emang? Nggak pernah. Nggak pernah. Hah? Oh, sepatu pernah dikasih ya? Nggak pernah, dia nggak pernah ngaduin gue. Dia kan raja gimmick ya. Jadi sepatu yang kamu ketahui dikasih itu, begitu dikasih diliput kamera, habis itu udah ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Sekarang kita akan ngerumpi sama Ayu Sita. Kita bahas mengenai sosial medianya ya. Kalau di sosial media kamu tuh kayak fotonya foto kamu sendiri gitu. Jarang ada foto sama cowok, kenapa sih? Karena aku lebih enak dilihat. Daripada cowok aku. Udah punya cowok belum sih? punya. Nggak punya. Kok sedih ya? Nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Oh, terus apa komentar kamu ketika kamu pernah posting foto di Instagram lagi berenang kan, pakai bikini terus dikomplain mak, gitu. Aku juga katanya kan dia posting foto pakai bikini terus kemudian
kritik. Kalau aku posting foto pakai bikini aku dikriting. Romana, ini perut aku. Perutnya nggak apa-apa dihilangin aja, jadi dada nanti langsung pinggul. Gimana perasaanmu mau posting foto terus tiba-tiba orang komen banyak gitu? Gue juga nggak ngerti, surprisingly tiba-tiba itu foto menarik aja gitu buat orang-orang. Kayaknya biasanya setiap gue ngepost foto apapun ya, mau muka gue kayak mau yang art gitu, itu semua isinya cek IG kita kakak, Iya. di online shop kita Pemutih, kakak gitu. pelangsing Nah, pemutih. pas lagi tiba-tiba gue post, dan itu bukan bikini ya, itu one piece One sebenarnya. Piece, oke. Swimsuit. Terus baju renang biasa, terus udah gitu emang lagi di pinggir pantai, aku post tiba-tiba berisik Oh, tuh. tapi nggak apa-apa loh, daripada kamu posting apa pakai swimsuit tiba-tiba yang masuk adalah pelangsing pemutih. Itu lebih menyakitkan kalau buat saya. Foto apapun itu masuk. Foto Apapun itu masuk ya. Oke, baiklah. Jadi kamu belum punya cowok sekarang ya? Oke, kalau gitu kita ngerumpiin BBB aja. Kita mau tanya lewat Ayusita nih. Apa Yang tuh? pertama adalah yang orang ingin tahu dari BBB itu adalah mengenai kisah antara Dimas Beck dan Laudya Cynthia Bella. Iya, Kalau misalnya mereka jadian, kamu setuju nggak sih sebagai teman? setuju aja. Mereka tuh sebenarnya emang deketan beneran atau hanya gimmick semata? Emang dari awal, ya Allah, dari awal BBB ada kan mereka, Dimas tuh pertama kali main film sama Bella kan, gitu. Jadi emang udah deketnya tuh dari situ gitu. Pertama kali main film nggak ya, lupa deh pokoknya gitu. Terus emang sering pergi bareng sih. Emang ini mereka. jadi project kalian untuk makin mendekatkan mereka atau gimana sih? Ya nggak tahu ya, mungkin karena ada project terus jadi makin sering ketemu, jadi terbiasa atau apa gitu. Tapi mereka berdua tuh benar-benar even ke kita, misteri banget kalau ditanya, cuman senyum-senyum gitu aja. gitu. Terus kalau misalnya dibilang yang satu lagi deket sama yang lain, ntar yang satunya agak-agak gimana Moody gimana gitu. Oh, maksudnya waktu dibilang Laudya Cynthia Bella lebih cocok sama Ben Kasyafani itu ya? Nggak juga sih, ada beberapa yang disebut. Oh, pulang dulu really? Siapa? Nggak seru nanti kan. Iya, justru seru tuh kalau bocoran-bocoran gitu. Jadi ada beberapa yang deketin Laudya Cynthia Bella ini. Deketin Bella. Pastilah. Banyak ya? Pastilah. Oh, Ben satu. Ben pernah. Ben Nggak deketin tahu sih atau tuh, gue bener. kalau Ben itu deketin Bella atau netizen yang pengen mereka jadian aja? Gue rasa yang seneng aja deh ngeliatnya. Soalnya kan mereka waktu itu pernah kerja bareng, cuman kalau di kehidupan nyatanya, I tak tahu lah ya. Agak betul tahu. Jadi siapa cowok yang deketin Bella? Artis juga nggak? Tanya aja kayaknya nih. deh sama orangnya. Ya udah. Kalau itu, tapi intinya kalau misalnya Bella sama Dimas tiba-tiba jadian ya, kalau kita intinya dari sering juga diomongin di BBB Story bahwa kalau emang harus jadian, jangan sampai mengganggu kepentingan kerjaan. Oh, Maksudnya oke. itu tuh dari dulu udah diingetin sama Teh Meli kalau misalnya di dalam BBB tuh bisa mungkin nggak usah ada yang pacaran, karena tuh takut ntar pas lagi berantem, moodnya berantakan. Pacaran jadi nggak, rusak. jangan. Kalau mantan pacar aja nggak apa-apa ya kan? Kayak Raffi sama Bella. Gitu ya? Iya, kalau kayak gitu kan udah kelar. Oh, udah kelar. Apalagi yang satu udah nikah gitu ya. Kalau di Mas Beck ada yang deketin nggak cewek-cewek? Dia mungkin mendekati cewek-cewek. Tapi cewek-cewek nggak ada yang mendekati Nggak dia? pernah ada yang diajak ke lokasi sih. Oh, nggak ada yang pernah diajak. Dia orangnya pemilih banget ya. Gue rasa sih gitu. Oke, baik. Sekarang kalau Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Ini dari kemarin, bulan apa kita kemarin mau wawancara, mau lamaran. Nikahnya kapan sih sebetulnya? Nikah sebentar lagi. Sebentar lagi. Nanti aku dimusuhin, di kick out dari grup kalau misalnya aku bilang tanggalnya. Kenapa sangat rahasia? Bukan, udah dapat bukan. gedung belum sih? Udah dan dia tuh sekarang lagi syuting pun kalau lagi bareng sama kita tuh nggak kayak lagi di lokasi Oh, gitu. pikirannya lagi itu. Iya, dan sangat wajar sih. Seneng sih ngeliatnya dia very excited about the marriage gitu ya, dengan Karena udah pacarannya weddingnya kan udah dia. lama banget. Lama banget gitu. Tapi dia sekarang itu pokoknya alasannya dia nih, aku bisa bantu menyampaikan sebagai kakaknya dia bahwa alasannya dia belum mau kasih tahu sekarang tuh cuman takut kalau pamali. Tapi Jadi tahun ini? sangat, iya. Tahun ini? Tahun Sangat ini aja budaya banget aja. Jadi nanti dia oke. akan segera umumin kalau udah mendekat. Oh, udah mendekati harinya. Jadi MC siapa MC-nya? Ya nanti aku sampein ya. Itu yang menjadi perhatian Mau, saya mau. sebetulnya. Oke, Saya nggak nanti dikasih coba. tahu sih gitu. Coba nanti mungkin di calling buat MC ya. Saya nge-MC di siaran studio live aja lah. Iya. Tetap ya kayak Emang ada Raffi live-nya? Ahmad. Oh, iya, Ada iya, kayak live-nya Raffi nggak ya? sih waktu itu? Ada live-nya nggak yang ini nih? Wah, aku nggak tahu. Nggak ada ya? Nggak sih, Dibikin aja lah di rumpi Emang gimana? harus ya? Harus. Oke. Lumayan lah ya. Kita kan kepo. Kita kan kepo banget soalnya pengen tahu bajunya rancangan siapa, bajunya ganti berapa kali, ya kan? Kayak gitu seneng nggak sih liatnya?
Senang liatnya. Serah-serahannya apa aja, mahal enggak, itu kalau saya sukanya kayak gitu. Kan saya ibu-ibu rumpi banget. Next, Raffi. Oh, apa sesuatu tentang Raffi Ahmad yang sebetulnya publik khalayak itu belum terlalu tahu tentang Raffi? Dia kan orangnya open banget ya, TV Ya banyak, ampun, ini reality show masa banyak. dibongkar orang dia bongkar-bongkar sendiri. Makanya, Mau dibongkar apanya? kadang-kadang kita bingung ya, dia bongkar itu beneran nggak sih? Atau Nah, ini kalau gue ngomong ngarang juga orang percaya-percaya aja kan. Apa ya? Kayak Raffi semua orang udah tahu deh Raffi gimana. iya, nggak ada. Jadi di dalam kehidupannya itu emang nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau bisa dia bongkar ya bongkar. Iya. Tapi ya paling dia perubahan yang aku lihat sejak dia apalagi Menikah, setelah punya nikah anak. terus sekarang punya anak, perubahannya kelihatan banget kayak lagi kalau Chelsea kan aku bilang tadi kalau lagi di lokasi syuting dia kayak nggak kayak di situ karena dia lagi excited soal pernikahannya gitu. Kalau Raffi pengen pulang, pengen ketemu anak. Oh gitu. Tapi ntar pas baru nyampe lokasi, pusing ya punya anak ya, pulang bangunnya jadi kebangun terus pagi gini apa segala macam, gue tidur aja gitu, itu doang yang Oh, different. oh gitu. Tapi sebenarnya dia sambil kayak gitu pengen banget cepet-cepet pulang. pengen ketemu anak. Lu waktu pertama kali ini kan juga pengen cepet-cepet pulang nggak? Apa? Raffi. Dia pertama kali punya anak, Oh, pengen cepet-cepet nikah. pulang ketemu anak. Waktu nikah pengen cepet-cepet pulang ketemu istrinya nggak? Kayaknya dia cepet pulang karena mempersiapkan life berikut. Jadi itu kerja Iya. gitu ya. Oh, tapi pokoknya lagi happy banget walaupun kurang tidur ya, kurtit ya. Dia kurang tidur udah berapa puluh tahun ya kayaknya. Dia udah bisa ganti popok belum? Raffi ganti popoknya dia sendiri. bisa dia cerita aku doang yang ngurusin gitu, tapi katanya kalau udah di atas jam 2 pagi Nagita emang gitu tuh kan dengan alasan aku syuting pagi. Oh iya benar. Gigi lo aku syuting aja lah biar gantian yang jagain dia. Benar ada alasannya sama ya. Iya, Aku juga syuting. aku syuting. Makanya siapa yang ngurus kalau gitu. Oke, kita akan ngobrol sekarang. Kita akan panggilkan ini adalah laki-laki dua ya, brondong-brondong. Yang sudah diminta oleh banyak orang untuk hadir di sini. Langsung kita panggilkan, inilah Rizky dan Rido. Di mana nih sini? Silakan duduk sini. Sita, tadi dia salaman sama kamu cium tangan nggak? Enggak lah. Oh, kok sama aku cium? Iya, karena kan udah agak Sana. Iya. Oh, sama aku cium tangan deh. Ini ngapain sih berdua begini? Sanaan. Oke, sebelum kita ngobrol sama Rizky Rido, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Mencintaimu apa adanya. Pasangan duet kembar Rizky Syafarudin dan Rido Syafarudin merupakan penyanyi pendatang baru yang tengah digandrungi para remaja. Kedua penyanyi kelahiran Medan 3 Februari 1997 ini memulai karir di dunia musik dengan mengikuti kontes dangdut yang diadakan di salah satu stasiun televisi. Dalam membangun karir sebagai penyanyi, Rizky dan Rido juga sangat didukung oleh sang ayah yang berprofesi sebagai penjahit di kota Medan dan kerap membuatkan pakaian untuk digunakan Rizky dan Rido saat tampil menyanyi. Kini, Rizky dan Rido masing-masing dikabarkan sedang dekat dengan dua orang gadis. Mereka adalah Lesti dan Salsa. Rizky dikabarkan cinlok dengan teman sesama jebolan kontes dangdut Lesti. Sedangkan Rido kini tengah menjalin hubungan dengan Salsa, putri pedangdut Iis Dahlia. Meski kini keduanya telah memiliki pasangan masing-masing, namun Rizky dan Rido rupanya pernah menyukai gadis yang sama. Lalu apakah sebagai saudara kembar, Rizky dan Rido memiliki tipe perempuan yang sama pula? Dan bagaimana pendapat Iis Dahlia tentang hubungan putrinya dengan Rido? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Dan baju yang mereka kenakan ini juga adalah hasil karya dari ayah ya. Iya, benar. Panggilnya apa? Papa. Oh, Papa. Ini Papa yang bikin. Jadi Papa udah jahit berapa style baju buat kalian? banyak sih. Banyak. Terus modelnya tuh dapat dari mana? Inspirasinya ini kayak bajunya yang pakai yang subur ya waktu itu ya, agak naikin. Yang subur. Enggak ya. Ini inspirasinya dari mana? Lihat browsing-browsing Iya, gitu. Searching. Terus apa? Emang kebanyakan jas atau macam-macam? Kemeja sih. juga. Dan selalu pakai songket. Ini kebetulan Ini ada apa sih? songket. Ada Ada songket. songket dari batu bara. Ya, jadi Memang selalu khas. dikombinasikan ke sini aja. Dari apa? Kain tradisional. Khas batu Iya. bara. Khas batu. Buatnya itu pun manual, masih manual. Oh, pembuatannya. Jadi kalian sekalian juga mempromosikan hasil karya Iya. daerah seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat Rizky. Kita akan bincang-bincang lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Batu bara.
sebelum saya maju ke fitnah atau fakta kepada Rizky Ridho, apa yang membuat saya yakin bahwa kamu adalah Rizky dan kamu adalah Ridho? Kok gitu sih? Iya, maksud tandanya apa? Bedanya. Bedanya. Iya, lihat gimana apa bedanya? Gak ada bedanya. Kamu siapa sih? Ridho. Ridho, Rizky. Ridho. Apa sih, Cai? Oh, gingsulnya gak? Gingsulnya? Kebalik ya? Oh, kebalik. Mereka aja pada saya tahu lupa. Itu. Kamu tahu? Jadi masa mesti berdiri dulu baru tahu. Yang gingsul sebelah kanan siapa? Rizky. Ridho. Saya perlu nanya gini, takutnya kalau mereka pacaran, pacarnya satu, mereka bohong-bohongan gitu kan, ya kan? Oke, udah ya. Rizky, Ridho. Iya, Oke, baiklah. Rizky, Ridho, kamu udah tahu belum kamu di sini mau saya apain, hah? Nggak tahu tuh. Nggak tahu, bagus kalau kamu belum tahu apa-apa. Kamu di sini akan saya tanya-tanya, saya akan nanya-nanya. Saya orang yang suka banget nanya-nanya, kepo banget gitu ya. Dan kalau nanya tuh saya orangnya nggak santai. Saya orang tuh ngotot. Kalau nanya harus saya menuntut jawaban yang jujur. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Oke, baiklah. Baiklah. Rizky, Ridho, jawab dengan jujur, fitnah atau fakta bahwa kalian itu dari kecil selalu dipakaikan pakaian kembar. Karena menurut ayah kalian, kalau bajunya beda-beda takut kata orang nanti dikira minjem bajunya. Iya, benar. Fakta. Kalau pakai pakaian rapi itu selalu sama, harus sama. Kalau beda-beda? Kalau beda-beda nanti dikirain orang minjam. Minjem siapa? Contohnya Rizky nanti udah pakai baju yang hari ini warna merah, besok Ridho pakai baju merah yang sama. itu juga. Nanti kan kirain orang ganti-gantian. Oh, iya sebenarnya papa tuh kayaknya lagi ngirit kan beli biasanya banyak sekali bisa jadi dua ya kan. Kalau cuma beli kain segini cuma jadi satu kan sayang sisanya gitu Iya, kan. diancam pokoknya kalau nggak pakaian sama nggak akan dibuat. Sampai umur baju. berapa kalian diharuskan pakai pakaian sama terus? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini bukan cuma buat manggung doang. Bukan. Buat sehari-hari juga. Iya. Ke mall juga begitu. Iya. Terus orang-orang bilang apa? Kembar gitu kan? Kembar gitu. Kadang kalau mau ke pasar aja gitu, itu beda. Iya, disengajain Karena nanti beda. Kenapa? Hanya kalau ke pasar. Ya namanya beda. juga anak kosan. Kenapa kalau ke pasar dibedain? Iya, karena nanti kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain tuh apa? belanja gitu Nggak bisa belanja. Iya. Oh gitu. Takutnya lo kan kamu udah beli, kenapa beli lagi gitu ya? Takutnya gitu. Fitnah atau fakta bahwa kalian berdua ini ingin mendapatkan pacar yang lebih tinggi untuk perbaikan keturunan? Fitnah atau fakta? Fitnah. Hah? Fitnah. Fitnah. Iya, fitnah. Enggak ya? Enggak. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta kalian pernah naksir cewek yang sama? Fakta ya. Kalau dari gelagat-gelagatnya sih jawabannya fakta ya. Itu baru pertanyaan pertama. Fitnah atau fakta bahwa cewek yang kalian taksir itu akhirnya memilih Ridho. Tetapi setelah putus dari Ridho, cewek itu pengen pacaran juga sama Rizky. Gua dicubit sama dia. Fitnah atau fakta? Hah? Fakta kali ya. Fakta kali. Ya Allah. Kan abis putus dari Ridho. Iya, belum bisa move on kan. Terus dia datengin kamu Rizky beneran? Gitu. Benar. Kamu terima atau kamu tolak? Terimanya bentar doang. Sebagai teman kok. Dengarkan, terimanya bentar doang. Allahu Akbar. Kamu agak sakit nggak waktu tuh cewek yang kamu taksir dia milihnya Ridho daripada kamu? Enggak, awalnya memang dari Ridho dulu gitu. Oh, Ridho dulu, terus habis itu baru ke Dia kamu. deket, iya. Kamu ngerasa dimanfaatkan nggak waktu itu? Enggak sih. Hah? Enggak sih. Oh enggak ya, asik-asik aja lah Iya, ya. asik-asik Oke aja. ya, namanya juga masih muda ya kan. Mumpung. Mumpung apa? Muda. Oh, benar kalau udah tua kayak begitu keterlaluan. Fitnah atau fakta Rizky dan Ridho bahwa kalian sebenarnya sempat malu untuk mengikuti kontes dangdut itu. Kontes dangdut TSB tersebut. Malu sih enggak, Tapi ragu-ragu. Cuman sering ledekin aja diledekin sama teman. Ledekin apa? Waktu sekolah. Oh, anak muda suka dangdut, gini. Gitu, Anak dangdut dengan anak Roma Irama. Emang kalau gitu, teman-teman kamu sukanya apa? Ya kayak mereka lebih suka Band-band gitu. DJ. Metal gitu. Tapi bisa nyanyinya.
Nggak bisa. Enggak. Oh jadi mereka menganggap kalau suka lagu dangdut itu tidak oke gitu, nggak keren, nggak trendy. Padahal kalau kalian itu dari umur berapa suka nyanyi dangdut? Baru setelah ikut kontes itu aja? Setelah ada DA Dangdut Academy Itu baru kamu suka? Oh, jadi baru ya? TSB aja, jangan sebut mereknya. Atau YBS yang bersangkutan, ya kan? Fitnah atau Fitnah atau fitnah? Fitnah atau fitnah? Fitnah atau fitnah? Rizky? Fitnah atau fakta? Ya. Bahwa sama seperti Bang Ipul, kamu juga sedang dekat dengan Lesti. Tidak hanya sebagai sahabat, tapi lebih dari itu. Rizky, lihat sini, fitnah Ya. atau fakta? Dekatnya lebih fakta sih. Oh, dekatnya lebih. Iya. Lebih itu gimana? Lebih dari Bang Ipul? Enggak. Bang Ipul mengandek. Maksudnya enggak tuh apa? Bang Ipul nggak deket sama Lesti ya, cuman Enggak, temenan doang. temenan doang. Kalau kamu beda ya deketnya sama Lesti ya. Nah, oke, lanjut. Ridho. Ya. Fitnah atau fakta Ridho bahwa kedekatan kamu dengan Salsa, anaknya Iis Dahlia itu sudah serius sekali. Fitnah atau fakta? Ya, enggak terlalu serius sih, cuman ya dekat doang. Oh gitu ini, C. Oh, kamu nggak terlalu serius, cuman deket doang. Kenapa kamu nggak terlalu serius, takut sama ibunya ya? Enggak. Ibunya cuman kan dia masih sekolah. Emang kamu nggak ada sekolah? Kita udah tamat SMA. Dia kan masih apa gitu. Masih apa? SMA. Masih SMA. Jadi kalau udah lulus SMA, serius? Jalani aja dulu. Oh, jalanan aja. Nggak, maksudnya pacaran atau cuma temenan atau gimana sih? Teman dekat. Oh, teman dekat. Penyemangat aja. Oh, penyemangat aja. Nggak pacaran? Enggak. Nggak pacaran? Kamu nggak pacaran? Ya elah. Aku kaget loh. Kok ada Iis Dahlia di sini ya? Tepuk tangan buat Salsa dan Lesti. Hai. Lucu amat sih. Aduh. Ya Allah, Iis Dahlia kecil banget. Ini Lesti, apa kabar? Selamat datang kembali. Udah tahu kan? Langsung milih tuh. Oh, langsung. Duduk. Coba kamu Lesti di sebelahnya Rizky, Salsa di sebelahnya Ridho. Foto keluarga dulu. Oh, sini. Allah. Aku di sini. Lesti situ, Lesti. Sini Salsa. Foto ya. Smile. Ini demi para fans semuanya. Nah, oke. Baiklah. Tepuk tangan dulu, kita akan ngobrol di sofa. Yuk silakan. Kamu mau duduk di mana? Cie. Ini kursinya tolong diambil ya, Bu. Silakan. Oke. Jadi kalau kamu berteman dekat sama Salsa, belum pacaran? Belum. Kok kamu ketawa-ketawa aja sih, Salsa? Malu ya? Gimana sih perasaannya ketemu Ridho di sini? Biasa aja. Tadi katanya di sekolah. Tadi di sekolah. Iya. Kan udah pulang. Kalau Lesti. Kamu kalau sama Rizky ada apa sih sebenarnya? Temen aja. Oh, teman aja. Oh ya, begitu Lesti ngomong teman aja, Rizky langsung gitu. Enggak. Enggak mau. Hah? Enggak. Enggak ya. Kalau menurut kamu nih, kalau ini kan sesama penyanyi dangdut ya sama Lesti juga. Lesti itu seperti apa sih, Rizky? Pasti. Jenong. Jenang katanya jenang. Makanya ditutupin poni ya. Ini benar nggak sih berita ini? Kenapa ya Lesti bikin Rizky panas dingin terus? Ya Allah. Ini ada berita bunyi gitu. Emang benar. Dikira saya penyakit kali dia. Benar kamu kalau sama dia suka panas dingin gitu? Enggak sih. Adem-adem wae. Ada Mai ya. Iya. Sih mukanya Ridho ngeliatinnya penuh makna. Ada apa? Coba kamu cerita deh. Sebenarnya dia naksir Lesti ya?
Gimana ya? Gimana ya? Enggak, Kok jadi mereka kakak yang jawab memang kayak gitu sih, memang sama-sama gitu. Oh sama-sama. Ada tapi ada kayak setrum-setruman dikit. Iya. Setrum-setrum kontak. Kalau Lesti gimana kalau Lesti? Lihat kalau sosok Rizky ini menurut Lesti kayak apa sih? Abi itu, Abi. Apa tuh? Baik. Abi. Baik. Panggilannya Abi. Enggak, itu mah pada nginiin Padang bully, aja. ya Rida nih. Oke. Oh, kalau C, ini ada foto. Ini foto apa nih? Ini pas siapa sih? Pas syuting pas apa ya? syuting. Syuting apa sih yang Jalan buat Hikmah. Jalan buat Gimana kamu waktu foto itu? Perasaan kamu gimana? Ini yang bikin kamu panas dingin waktu itu ya? Enggak, biasa aja kok. Oh, biasa aja. Biasa aja. Nah, sekarang kita tanya kalau hubungan Rido sama Salsa ini kan yang lagi ramai diperbincangkan ya kan? Kita akan tanya kepada ibunya. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Kaget dia Salsa. Hah? Aku ada di mari. Nah, lo. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No. Ini semakin ramai studio karena sudah hadir juga Lesti Lovers sejabodetabek. Nah, ini sekarang kita mau tanya nih ya. Tadi kan kata Rido cuman temenan doang gitu. Kamu perasaannya gimana dibilang begitu tuh? Emang iya temenan. Padahal kamu kan udah berdua-duaan ke apa nah? Dunia fantasi ya katanya ya. Naik jet Bareng coaster sama di mereka. Hah? Sama mereka berdua. Mereka berdua kok mereka nggak Rame-rame. Iya benar. Iya. Enggak kita nggak bisa bareng-bareng rame-rame. Kita nggak bareng kok kemarin. Ada fotonya awas lo ya. Iya loh, ini luar biasa loh. Karena tadinya kalau si Salsa ini nggak boleh kemana-mana pergi tuh nggak boleh, ibunya agak strict gitu ya. Tapi begitu dengar mau pergi sama siapa sih? Sama Rido. Oh ya udahlah kalau sama Rido. Kita lihat komentarnya Iis Dahlia berikut ini. Oh my god. Dekat sama siapa, saya selalu bilang sama anak-anak, mau dekat sama siapapun boleh asal tidak memberi pengaruh negatif. Kalau memberikan pengaruh negatif nggak mau. Mudah-mudahan semuanya bertambah dewasa, nggak lagi semuanya berlebihan. Kakak kan selama ini kalau sedih berlebihan, marah berlebihan, senang berlebihan. Mudah-mudahan itu semua bisa di-maintain dengan baik ya nak ya. Ya nak ya, kalau senang jangan berlebihan loh. Iya, enggak. Senang ya kamu sama Rido ya? Enggak. Jangan berlebihan loh kak. Bener ya Lesti ya, katanya disuruh bikin surprise buat Rido. Dia nyanyi dangdut. Iya, waktu itu nyanyi dangdut. Kakak kan nggak terlalu suka sama dangdut, walaupun waktu itu nemenin aku setia banget. Aku nemenin kamu dari berapa besar ya deh? Setia, kurang setia apa gue malu? Tapi nggak terlalu begitu suka. Tapi pas dekat sama Kak Ido, udah semua tuh lagu dangdut semua. Apaan sih enggak? Lagi Sampai tidur aja lagu dangdut ya? Iya, sampai tidur aja lagu dangdut. Yang bener. Enggak. Coba lagu apa yang dinyanyikan? Enggak, kemarin Waktu nyanyi bareng lagu apa sih? Lagu apa? Lagu apa? Cuma kamu. Cuma Oh, cuma kamu. Kayak gimana lagunya coba? Dia coba nyanyiin. Coba kamu. Salsa nyanyi. Cuma kamu gimana lagunya? Apa itu macil? Cuma kamu gimana? Cuma kamu. Cimana? Ido. Berdua. Oke, berdua ya. 1, 2, 3. Ayo Kak. Gimana nada bang? Gimana nadanya? Cuma kamu. Blush on. Cuma kamu. Sayangku di dunia ini. Ini dulu kan. Ayo Salsa balas. Balas apa? Coba ajarin aja. Rasnya aja Kak. Balas. Aduh, aku udah lupa deh. Aku udah Bohong. Lagi nih PM. itu kalau katanya nggak ada apa-apa, begitu suruh nyanyi dong. Aduh, aku udah nggak inget apa-apa, aku blank. Sekarang gantian. Kamu jangan ketawa-ketawa aja Rizky. Giliran kamu sekarang nyanyikan sebuah lagu buat Lesti. Benar.
Balon pada 5 bisanya katanya. Apa? Balon pada 5. Enggak dong. Langsung balon kuada 5. Ayo, lagu apa? Bapak ada loh bapak. Bapaknya siapa? Bapak udah izinin kok ya Pak ya. Bapak di mana bapak? Kalau nggak diizinin kan nggak diantar kemari ya kan? Enggak, tadi tuh kepaksa ngantar ke sini. Kepaksa kenapa? Enggak tahu. Daripada dilarang mendingan dianterin sekalian tadi. Ayo dong nyanyi dong. Masa diliatin bapaknya Lesti aja langsung nggak bisa nyanyi? Nyanyi cicak-cicak di dinding. Namanya. Terserah. Judulnya apa? Terkesima. Terkesima. Lucu banget sih. Yuk silakan. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup keluh dan kaku memandang wibawamu. Langsung pandangnya begini. Gua tuh ya dari tadi saya ini kena cubit sama Rido, sama Rizky diremes-remes. Ini naksir siapa saya yang dilecehkan? Gantian Lesti. Sekarang kamu nyanyi buat Rizky. Lagu apa yo? Lagu apa ya? Lagu apa ya? Apa yo? Lagunya Nasar yang mana? Ya. Lagu apa ya kira-kira? Jangan, lagu apa ya? Dia ngomong jangan, aku pikir udah nyanyi loh ya. Jangan. Ngomong jangannya udah kayak nyanyi. Bernada ya? Oke. Lagu apa? Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku rindu. Lucu banget. Sikapmu yang peramah dan pendiam membuat aku hai mabuk terbayang. Kita kasih kesempatan Salsa untuk menghafalkan lirik lagu dangdut yang akan dia nyanyikan kepada Rido. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Yo, kakak mau nyanyi lagu apa? Tadi kan udah bisik-bisik sama Rido udah dikasih tahu lagu apa. Coba ya, siap ya. 1, 2, 3. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Lanjut. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Jadi gitu ya. Jadi mereka berdua ini gimana? Mereka emang suka pergi berdua, adeknya ikut. Tapi disuruh ke depan adiknya. Enggak ya? Jadi Salsa bawa adeknya, kan dikirim adeknya tuh sebagai satpam mamanya ya. Mana adeknya gini, nih 10.000. Jangan Pergi jauh. Kita pergi sama Andi. Tepuk tangan dong buat keempat tamu kita hari ini.